Hmm. Di masa pandemi yang sedang berlangsung ini, yang dipelopori oleh si COVID Club, terkadang kita merasakan gejala dari bosan hidup. Anda frustasi, Ini apa ingin lagi bunuh yang diri? bergambar? Segera hubungi kami. Menyediakan berbagai macam jasa pembunuhan diri, gantung diri, suntik mati, tembak mati, potong urat nadi, gratis peti mati, plus Al-Fatihah 1 kali. Buat apa bunuh diri kalau yang bunuh bukan diri sendiri dan malah jasa bunuh diri? Apalagi kalau mau mati sekarang itu gampang. Tinggal cari corona di rumah sakit lalu mati. Hahaha. Putarlah dulu intronya. Loh kok sepi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat KBBI, bosan memiliki arti sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering atau terlalu banyak. Dilansir dari Life Science, menurut Psikologi Review pada tahun 2012 menunjukkan bahwa kebosanan adalah kombinasi antara kurangnya kegembiraan neurologis serta kondisi psikologis berupa ketidakpuasan, frustasi, atau ketidaktertarikan dan semua yang berhubungan dengan kurangnya stimulasi. Biasanya orang yang merasa bosan itu tidak berbahagia. Gimana nggak bahagia? Orang yang bosan itu kayak orang yang depresi, lesu, lemas, nggak berdaya. Bergairah, sama-sama berperasaan negatif. Tapi perbedaan antara depresi dan bosan, jika depresi itu dipicu oleh perasaan negatif dari dalam diri, sedangkan bosan berhubungan sama perasaan negatif karena kurangnya rangsangan dari luar. Nah, itu yang sudah saya kutip dari web ya. Jadi, kenapa sih kita merasa bosan? Nah, kegiatan yang monoton, berulang, datar, tak berujung, tak bervariasi, cenderung akan menyebabkan kita menjadi lebih cepat bosan. Kapan selesainya bang? Itu membosankan. Namun, ada juga orang-orang yang memang tidak dapat berhenti berkegiatan, seperti orang-orang yang hyperaktif. Dia cenderung akan lebih cepat bosan karena dia harus terus beraktivitas, namanya juga hyperaktif. Ada juga yang bosan karena dia tidak dapat mencapai tujuannya. Entah terlalu banyak cita-cita, entah cita-citanya jadi setinggi langit. Mau sampai kapan badannya mau setinggi langit? Gimana orang yang badannya setinggi langit? Nah, tentu saja dengan asumsi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu solusi menuntaskan bosan adalah melakukan break atau beristirahat dari kegiatan yang membosankan itu. Terus gimana kalau kita bosen sholat padahal itu kita lakukan setiap hari dan berulang? Gimana tuh? Nah, ini nih. Rupanya kita juga harus mendekatkan diri pada Tuhan. Karena orang yang kekurangan sumber daya batin untuk mengatasi kebosanan secara konstruktif akan bergantung pada stimulasi eksternal. Itu pun tidak menjamin untuk menjadikan dia tidak bosan. Kalau nggak punya keterampilan menghibur secara batin, dunia luar pun akan terus gagal dalam memberikan kegembiraan dan kebaruan yang cukup. Maksudnya sesuatu yang baru itu nggak akan cukup buat dia. Nah, mari kita lihat para atlet, manajer keuangan, para akuntan, tukang sampah, pemulung. Ambil dikit uangnya.
Nah, mereka sama-sama melakukan kegiatan yang bisa dibilang cukup monoton karena ya gitu-gitu aja. Lihat para atlet, gerakannya seperti itu terus. Manajer keuangan kerjanya duduk-duduk doang. Ya, tukang sampah dan pemulung ngurusin sampah. Namun ternyata bosan ini cukup diatasi dengan pikiran dari dalam kita sendiri, dari pemikiran kita sendiri. Apabila kita menghayati dan menikmati kegiatan tersebut, ya kita lihatlah gitu. Tidak mengeluh walaupun harus bernapas setiap saat, walau harus bergerak menggunakan kaki, walau Bermain Mobile Legends setiap hari tanpa henti lalu minta uang buat beli makan padahal buat top up diamond. push. Nah, dapat disimpulkan bahwa orang dengan pengendalian diri yang cukup dapat terhindar dari kebosanan. Intinya, kita harus perbaiki pemikiran kita. Jadikanlah pemikiran kita menjadi lebih positif. Ingatlah, kendalikan pikiranmu, kendalikan hidupmu. Jangan bosan hidup ya. Patahkan. Hah? Bagaimana lagi? Kali ini kita sedang membakar sampah ya. Ini sudah tujuh akhir dari kegiatan kita kemarin, yaitu pembakaran. Dan